Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mempelajari lagi tentang bahasa Arab atau nahwu shorof. Sebelum kita mengkaji nahwu shorof, kita harus mengetahui dulu bab paling awal mempelajari, yaitu kita mengetahui kalam. Tentang kalam, bab pertama, babul awal tentang kalam. Kalam itu apa sih? Ya, kalam itu ya kalam. Misalnya kalam Allah, yaitu ucapan Allah, kalamullah gitu. Maka di Al-Qur'an kan itu semua kalam-kalam Allah. Nah, adapun dalam bahasa kita, kalam itu ya kayak kita ini. Kayak saya nih sedang menjelaskan kepada warga semua yang ada di video nih. Nah, ini kalam ini saya sedang berkalam-kalam kepada kalian semua untuk mengajarkan tentang nahwu shorof gitu. Tapi ini bab pertama, nah itu kalam. Kalam itu ya pembicaraan lah gitu. Nah, kalam itu seperti kita ketahui di dalam bahasa kita kan, kalam ini harus mengerti gitu. Kita kalau berbicara kepada orang lain, gimana caranya supaya mereka mengerti apa yang kita maksud? Contohnya saya nih sekarang. Saya berbicara seperti ini untuk bermaksud dengan memahamkan materi ini. Atau misalnya gini, kamu mau kemana? Mau ke masjid. Nah, itu kalam itu. Nah, syarat kalam itu dalam bahasa Arab ya, sebenarnya bukan bahasa Arab doang sih. Dalam bahasa kita pun juga sama. Jadi kalam ini terbagi 4. Syaratnya 4 kalam. Kalam itu bisa disebut kalam kalau dia mengandung ucapan. Nah, mengandung ucapan. Yang kedua, bisa dimaksud kalam yaitu tersusun. Maksudnya kalimatnya tersusun gitu. Contoh, kamu mau kemana? Nah, itu tersusun kan dari 3 kalimat. Kamu mau kemana? Nah, kan itu 3 huruf kan. 1, 2, 3 gitu kan ya. Atau Zaidun qaimun. Zaid berdiri gitu. Nah, yang ketiga, kalam ini harus ada informasi. Nah, informasi itu ya kita memberikan informasi nih. Gini. Kan kita kan kalau berbicara kepada orang lain, kita memberikan informasi kan. Atau misalnya dalam dunia kerja atau apapun itu memberikan informasi, contohnya harus begini kerjaannya atau apa gitu. Nah, itu informasi. Jadi kalimatnya itu berfaedah gitu. Nah, makanya kalau suara petir gitu, suara binatang kayak suara ayam, nah itu nggak berfaedah karena nggak dimengerti gitu. Jadi membuat informasi supaya kita mengerti. Nah, yang keempat itulah yang dimaksud. Nah, kalam ini mengandung pengertian. Jadi kita mengerti maksudnya apa gitu. Jadi mengerti apa yang kita bicarakan gitu. Misalnya kamu mau kemana? Mau ke masjid. Nah, kan kita ngerti kan dia mau ke masjid gitu. Beda halnya kalau misalnya gini, kamu mau kemana? Saya mau ke, udah gitu doang. Kan kita nggak ngerti ini orang mau kemana gitu. Nah, itu berarti tidak masuk ke dalam informasi juga pengertian gitu. Nah, jadi kalam itu bisa disebut kalam karena 4 ini. Syaratnya 4. Kalau sudah memenuhi 4 ini baru sebutnya kalam. Nah, keempat-empat inilah ini syarat kalam. Begitu. Kalam ini makanya kalau ada yang nanya, kalam itu apa? Ada 4 syarat, yaitu ucapan, tersusun, informasi, pengertian. Nah, saya jelaskan sekarang. Kalam ini harus berupa ucapan. Harus berupa ucapan. Ucapan ini kalimat ya. Ucapan ini adalah kalimat.
kalimat yang mengandung huruf hijaiyah gitu. Kalau di bahasa kita apa? Contoh, ini kan ucapan. Ini persatuan katanya, persatuan hurufnya ini adalah huruf alfabet kan. Ini U, ini C, ini A, ini P, ini A, ini N. Ini huruf alfabet. Huruf alfabet, ya kan? Sama halnya dengan bahasa Arab. Ucapan itu yaitu kalimat, persatuan katanya itu adalah mengandung huruf hijaiyah. Begitu. Contoh apa namanya? Zaid. Zaid, ya kan? Nih Zaid. Nah, Zaid ini apa? Ini huruf zai, ini huruf ya, ini huruf dal, ya kan? Nah, persatuan katanya ini itulah ucapan. Begitu. Nah, itu ucapan ya. Jadi ucapan yang mengandung suara, mengandung huruf hijaiyah. Nah, sekarang kalam ini juga harus tersusun. Menggabungkan dua kalimat maksudnya tuh. Contoh kayak gini. Kamu makan. Ini satu kata mengandung huruf alfabet, ya kan? Ini satu kata. Ini makan. Kata kedua. Ini persatuannya ini disatuin. Jadi tersusun kan? Kamu makan. Jadi dua kalimat yang disambungkan itulah maksudnya tersusun. Nah, ini tersusun ini. Ini tersusun. Ini tersusun. Nah, itulah yang dimaksud dengan murokab tersusun. Itu baru kalam. Nah, sekarang informasi. Nih ya. Sekarang informasi. Apa itu informasi ya? Kayak tadi yang saya ucapkan. Memberikan informasi supaya kita tahu arah tujuannya kemana gitu. Contoh. Nah, ini kan ya. Kamu makan, ya kan? Ini sebenarnya belum memberikan informasi. Kamu makan. Ya makan apa gitu. Menjadi pertanyaannya ini makan apa? Kalau kita sambungkan, kamu makan roti. Nah, ini baru mengandung informasi. Karena informasinya itu adalah kamu makan. Makannya apa? Roti. Nah, itulah informasinya ini seroti ini. Oh, berarti kamu itu makan roti. Nah, itu informasi. Nah, ini ya informasi. Nah, sekarang pengertian. Kalam itu mengandung pengertian. Nah, contoh kayak tadi. Kamu makan roti. Nah, kita mengerti kan? Informasi tersebut mengandung pengertian. Yaitu, jadi dia ini makan roti gitu. Nah, adapun ucapan orang yang lagi ngorok, misalnya lagi tidur, atau suara ayam atau suara bebek, nah itu enggak mengandung pengertian, itu enggak termasuk ya. Nah, jadi itu. Nah, jadi inilah seputar tentang kalam. Ini bab pertama. Jadi sama kayak pelajaran bahasa Indonesia itu. Mempermudah insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.